kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah narasumber menyampaikan materinya. Namun, sebelum saya ingin menyapa para dosen tercinta dan peserta terlebih dahulu, kami hormati Ketua Program Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Ahmad Soki Ahya MPD, yang kami hormati Ketua Pelaksanaan Seminar Internal Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Fitri Resti Wahyuniarti, yang kami hormati Bapak Ari Hafiz Fahrudin selaku narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema tentang pergaulan bebas dalam masyarakat sekitar. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar internal kali ini. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 45 menit. Selama narasumber menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya. Cekkan CV narasumber terlebih dahulu. Nama: Ari Hafiz Fahrudin, lahir Malang 23 September 2005, alamat Jalan Wahid Sodirsodo nomor 16, status guru. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Ari Hafiz Fahrudin untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan, nama saya Ari Hafiz Fahrudin. Saya sebagai narasumber untuk kalian, untuk semuanya. Sebelum kita melakukan pembahasan untuk lebih lanjutnya, mari kita akan melakukan terlebih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kepada moderator yang sudah mempersiapkan, dan teman-teman lainnya pada juga saya juga mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk pertama-tama kita akan mengenai pergaulan bebas pada masa remaja. Di sini kalian ada yang tahu untuk pergaulan bebas pada masa remaja? Ada yang tahu? Nah, pergaulan bebas itu ibaratnya mengenai interaksi berlawanan jenis, ada juga atau juga melakukan kontra atau kontraksi dengan sesama lawan jenis, atau mungkin disebabkan dari lingkungan masyarakat. Jadi saya akan membacakan pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian pergaulan bebas. Ini saya membacakan, pergaulan bebas adalah salah satu di antara bentuk perilaku berinteraksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama. Walaupun norma kesusilaan dalam pergaulan tentunya ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, baik itu batasan berdasarkan jenis kelamin, budaya, suku, agama, dan lainnya. Jadi pengertian adalah diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melakukan kontak dengan lawan jenis atau melakukan interaksi dengan kelompok individu dengan kelompok sosial lainnya. Jadi pada inti dasarnya adalah pergaulan bebas melakukan kegiatan berinteraksi dengan orang luar dengan melakukan hubungan
keterikatan dengan hubungan dengan dekat lain, sehingga menimbulkan melakukan berinteraksi dengan sosial individu dengan makhluk kelompok, sehingga terbentuk dalam berinteraksi lawan jenis. Dari faktor penyebab pergaulan bebas itu apa saja, teman-teman ya? Ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah keadaan keluarga yang tidak stabil. Ini menyebabkan karena kelainan pergaulan bebas bisa menyebabkan keadaan keluarganya tidak stabil. Contohnya seperti anak yang suka melakukan kegiatan online, atau anak tersebut itu tidak suka berbicara atau melakukan kontak dengan sesama orang tua, sehingga menyebabkan menyinggung atau melakukan antisosial. Jadi ibaratnya seperti kayak tidak mau berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, sehingga menimbulkan menciptakan hubungan dengan orang yang menyimpang gitu. Jadi menyimpangnya dirinya sendiri gitu. Misalnya dia itu menyimpangnya itu pokoknya dia sibuk gitu, sibuk dalam keadaannya sendiri dan tidak menghiraukan dari orang-orang atau orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah keadaan ekonomi keluarga. Ini bisa menyebabkan keadaan ekonomi keluarga ini sangat terpengaruh ya teman-teman. Bisa terpengaruh dari misalnya adanya tersebut itu suka mampu-mampukan, menghabiskan uang harta orang tua, dan juga melakukan hal kemaksiatan yang sangat merugikan kepada orang lain. Jadi faktor penyebab pergaulan bebas ini sangat terpengaruh dalam pada kalangan remaja gitu. Lingkungan sekitar kurang baik, yang mungkin bisa terpengaruh juga. Lingkungannya kurang baik, contohnya adanya melakukan merokok sesama di depan umum, ada juga melakukan tawuran antara pelajar yang sehingga menyebabkan menyinggung kepada tempat-tempat yang pada umum, sehingga menyebabkan tawuran sesama sekolah pada masa saat itu. Dan ada juga kurang hati-hati dalam pertemanan. Ini sangat terpengaruh dalam kurang hati-hati dalam pertemanan, sehingga menyebabkan kita kurang sadar dalam pergaulan yang dari luar itu. Kita juga belum tentu apakah pergaulan itu sehat atau tidak. Ini sangat terpengaruh. Jadi faktornya yang mempengaruhi adalah faktor yang kurang berhati-hati dalam pergaulan bebas. Sangat banyak sekali dalam berita-berita ataupun contoh-contoh yang sudah dipaparkan dalam hal tersebut. Mungkin yang seperti saya bicarakan dengan faktor-faktor dalam pergaulan bebas. Selanjutnya adalah ciri pergaulan bebas. Di sini saya membacakan sekilas saja. Ciri-ciri yang pertama adalah menghamburkan uang untuk kesenangan semata dan menuruti kepuasan nafsu. Kedua adalah kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. Misalnya memberikan tugas adalah tugas sekolah, tugas kuliah, atau tugas-tugas kecil yang belum terselesaikan atau yang masih belum terselesaikan, sehingga menyebabkan terpengaruh dari pergaulan bebasnya hal yang tersebut itu. Yang selanjutnya adalah tidak bijaksanaan dalam memanfaatkan waktu, seperti digunakan main game dan begadang. Ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan juga, karena sehingga menyebabkan anak-anak pada remaja itu tercandu gitu dalam pergaulan gadget bebas gitu. Misalnya melakukan bermain HP dengan waktu yang sangat cukup lama, sehingga menyebabkan kekurangan penglihatan, sehingga wawasannya juga kurang, dan juga kondisi fisik dalam kita itu juga terpengaruh juga. Yang selanjutnya adalah suka ikut pesta huru-hara yang tidak bermanfaat. Ini sangat terpengaruh juga. Perilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat
dan merugikan masyarakat lain. Ini hampir sama kayak nomor 4 sama nomor 5. Tapi yang saya cantumkan poin adalah yang terakhir adalah cara mengatasi pergaulan bebas. Sebenarnya cara mengatasi pergaulan bebas itu cukup sangat ada beberapa tahap. Mungkin saya sudah cantumkan di dalam materi ini. Saya akan membacakan sekilas. Yang pertama adalah ingat kepada orang tua dalam menasihati orang tua. Jadi kalian bisa memahami nasihatnya orang tua, mulai dari kesalahannya diri kita atau melakukan kesalahan yang tidak sengaja kepada orang tua kita. Yang kedua adalah berbanyak aktivitas yang positif. Jadi kita tidak terlalu mensibukkan dalam berkegiatan yang terlalu banyak gitu. Mungkin kita bisa melakukan aktivitas yang positif, mungkin bisa berolahraga atau melakukan kolaborasi, mungkin kegiatan yang bermanfaat dengan hal-hal lainnya gitu, seperti itu. Pergaulan dengan orang baik atau positif. Jadi pergaulan bebas kita bisa menentukan mana yang orang yang positif, mana yang orang yang tidak positif. Jadi kita bisa memilah atau evaluasi kita sendiri mana yang kita harus menunjukkan kekerabatan yang lebih baik atau yang tidak. Yang kelima adalah memperkuat nilai keagamaan. Jadi kita harus memperkuat imannya kita. Jadi kita tidak boleh melemah dalam pergaulan. Kalian tidak boleh terlalu melemahkan keagamaan kalian. Jadi kalian harus kuat, kalian harus mengingat pesan-pesan yang tersampaikan ke dalam agama kalian, yang sudah diajarkan kepada guru kalian, sudah mengajarkan kepada sekolah-sekolah kalian, dan juga mengajarkan yang hal-halnya baik kepada kalian, sehingga kalian bisa menjaga atau ketertiban dalam pribadi dirinya kalian. Seperti itu. Jadi begitulah jadi pemaparan materi saya yang sampaikan. Mungkin sekian begitu aja. Mungkin yang kalian belum paham dalam pematerinya bisa saya mengajukan pertanyaan yang kalian belum paham. Cukup aja sekian dari pematerian saya terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang enak kepada saudara-saudara kalian, atau mungkin dari penyampaian saya berkurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Materi telah disampaikan, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu pergaulan bebas di sekitar masyarakat merupakan fenomena sosial di mana individu, terutama remaja dan anak muda, terlibat dalam interaksi sosial yang tidak terbatas oleh norma dan aturan tradisional. Ini mencakup perilaku yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti hubungan seksual di luar nikah, penyalahgunaan narkoba, dan partisipasi dalam pesta-pesta liar. Dampak dari pergaulan bebas dapat sangat merugikan, baik secara individu maupun sosial. Bagi individu, pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti penyakit menular seksual, kehamilan remaja, dan gangguan mental. Secara sosial, pergaulan bebas dapat mengakibatkan keretakan hubungan keluarga, meningkatnya angka kriminalitas, dan kerusakan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu,
Upaya pencegahan dan penanganan pergaulan bebas harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan moral dan seksual yang baik, pengawasan orang tua, serta peran aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan remaja secara sehat. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.